Jalan Layang RE Marta Dinata Ancol Jakarta Utara dihebohkan dengan aksi seorang wanita yang belum diketahui identitasnya nekat melompat dari jalan layang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum tubuhnya jatuh ke jalan, wanita itu terlebih dahulu menabrak mobil yang tengah melintas di bawah flyover. Kejadian mengerikan itu tentu saja membuat warga sekitar dan pengguna jalan mengendurkan laju kendaraannya dan korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan. Saya benar-benar gimana ya, kasihan juga ya. Harusnya sebagai manusia kita harusnya lebih baik konsultasi ke dokter atau ke psikiater kalau memang lagi ada masalah. Karena kalau misalkan bunuh diri itu lebih serem juga ya, maksudnya gitu. Itu aja sih. Wanita tersebut memiliki ciri-ciri mengenakan tudung hijab biru tua, celana panjang hitam dan memakai tas punggung. Hingga saat ini, apa yang membuat wanita itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat di jalan layang itu belum diketahui. Namun sepertinya beban hidup yang dihadapi membuat wanita itu nekat mengakhiri hidup lewat jalan pintas. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki masalah. Semua orang pasti memiliki masalah. Hanya saja tidak semua merasa lemah dan enggan untuk menghadapi masalah yang melandanya. Jika kita mau sedikit berpikir positif, masalah adalah anak tangga yang akan membuat derajat kita naik satu tingkat lagi. Namun sayangnya banyak yang terlalu merasa lemah saat dihadapkan dengan sebuah masalah. Bahkan banyak juga yang mencari jalan keluar yang salah ketika tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi ini juga belum tentu gue bisa menahan itu semua ya. Satu-satunya cara sih menurut gue, sebesar apapun permasalahannya, seberat apapun masalah kita semua, kayaknya ada satu yang bisa menolong kita, Allah deh. Kita harus lebih dekat sama Allah dan kita harus mencari circle-circle yang positif. Kenapa? Karena kalau emang udah masalah, gue pernah dulu banget, bukan membunuh diri sih, cuman nyakitin diri gue sendiri. Dan itu menurut gue adalah hal-hal yang bego sih, merugikan diri sendiri pastinya. Nggak bagus lah pokoknya apapun permasalahan menurut gue jangan sampai kita sendirian kalau bisa. Kalau memang sendirian pun mendingan kita pakai bentuk ibadah deh. Bukannya soal agamis, cuman agama banget gitu ya. Tapi ini benar-benar nyata sih. Cuman Allah doang yang bisa bantu dan kita percaya sama diri kita sendiri. Ya menurut aku seharusnya jangan ya. Kita lebih baik kalau memang kita kan punya agama, kita mendekat pada Tuhan aja gitu. Ya untuk semua orang pasti kita punya masalah, tapi kan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau lebih baik kita mencari jalan keluar, entah gimana caranya. Di tempat terpisah, seorang wanita tak habis pikir jika barang pesanannya seharga 6,2 juta rupiah menggunakan salah satu jasa ojek online, Raib. Kejadian itu bermula ketika dirinya memesan barang pada 27 Januari 2024 lalu. Namun sayangnya barang yang diharapkan justru tak kunjung tiba. Wanita itu pun akhirnya membuat email kepada startup pengiriman. Namun sayangnya responnya begitu lama. Butuh waktu berhari-hari emailnya dijawab oleh pihak startup pengiriman tersebut. Buat teman-teman yang sering pakai jasa ojek online buat kirim-kirim barang, hati-hati ya. Baru aja barang aku senilai 6.200.000 dibawa kabur oleh driver ojek online. Jadi ceritanya di tanggal 27 Januari kemarin aku tuh sempat pesan buat kirim barang ke tempat aku. Nah waktu itu karena memang aku juga lagi hektik, jadi tuh aku nggak selalu perhatiin. Dan memang aku tuh sudah terbiasa pakai aplikasi dan biasanya tuh nggak pernah ada masalah. Cuma kali ini lagi apes banget, tiba-tiba barang aku dibawa kabur. Aku juga ngehnya tuh pas sore-sore gitu, kayak kok barang aku nggak datang-datang ya. Akhirnya aku tanya sama anak-anak di gudang, dan anak gudang tuh bilang kayak, iya Ci memang belum datang. Dan akhirnya aku tanyalah ke si pengirim. Nah si pengirim bilang katanya barang aku itu memang udah diambil sama orang yang mengaku itu dari jam 1 siang. Jadi begitu si oknum ini dapat orderan dari Move, dia langsung chat ke si pengirim tapi dengan nomor WhatsApp yang berbeda.
Aku sendiri udah coba berusaha buat hubungin orangnya itu lewat via chat yang ada di aplikasi dan juga dari chat yang ada di WhatsApp yang waktu dia ngambil barang, tapi ya tetap aja nomornya di blok gitu. Akhirnya di hari yang sama aku langsung membuat laporan ke tim itu di tanggal 27 Januari kalau bilang kalau misalnya barang aku itu dibawa kabur dan aku nggak terima barangnya sampai sekarang. Karena waktu di tanggal 27 aku email nggak ada balasan, akhirnya aku email lagi itu di tanggal 29 Januari. Di tanggal 29 Januari ini juga tidak ada balasan dari CS-nya. Terus di tanggal 31 akhirnya kita juga langsung email lagi dan kita pengen tanya nih, ini udah 3 hari hilang tapi kok nggak ada tanggapan sama sekali dari tim. Ini sih bukan perkara ekspedisinya apa ya, cuma emang itu oknum aja, karena bukan cuma ekspedisi itu aja, tapi ada ekspedisi lain juga yang ternyata punya oknum juga. Waktu itu kan sempet yang drivernya bermasalah lah, marah-marah lah apalah. Nah kalau yang ini kan masalah barangnya hilang, sebenarnya sih oknum aja, jadi jangan salahin ekspedisinya sih. Mungkin saran aku buat para pihak ekspedisi yang menerima orang-orang baru, lebih disaring lagi aja. Dan buat yang bawa kabur, kalau bisa sih jangan bawa kabur barang orang, karena kan kita nggak tahu barang itu tuh gunanya untuk apa dan seberapa penting untuk dia. Jangan ngambil resiko, ambil barangnya tahu harganya mahal, diambil terus dia sampai nanti namanya jelek, bahkan amit-amit kalau nanti sampai ketangkep kan itu sayang banget, nanti merugikan nama dia dan juga nama keluarganya, takutnya dia nggak bisa kerja lagi dan keluarganya juga kehilangan dia gitu. Follow up email yang dikirim wanita itu juga terbilang cukup lama. Wanita tersebut menilai pihak startup pengiriman itu benar-benar slow respon banget. Bahkan ketika mendapat balasan, ganti ruginya tak sesuai dengan harga barang yang dibeli. Terus akhirnya email aku dibales itu di tanggal 1 Februari. Dari tanggal 27 nggak dibalas, 28 nggak dibalas, 29 nggak dibalas, 30 nggak dibalas. Akhirnya tanggal 1 dia balas, dan itu pun dia mintain kayak mohon bukti invoice, nama bank, nomor rekening, cabang pembukaan, nama sesuai rekening, gitu-gitu dong. Aku pikir kayak oh mungkin bakal bisa diganti. Nah dari email yang aku balas di tanggal 1 Februari buat ngirimin data-data itu udah tuh nggak ada kelanjutannya lagi. Dan kita tuh memang follow up kayak telepon terus ke customer service-nya berhari-hari, tapi emang mereka cuma bilang mentoknya katanya harus lewat email. Akhirnya di tanggal 6 Februari kita baru dibilangin tuh kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini, mereka itu cuma bisa tanggung jawabnya itu 2 juta kalau misalnya pengantarannya itu lewat armada roda 4 alias mobil, dan 1 juta rupiah maksimalnya itu untuk pengantaran lewat armada motor. Kalian kebayang gak sih, jadi aku kayak udah dari tanggal 1 kita email, dibalesnya lama, super slow response, barang hilang pula, terus digantinya cuma segini juga gitu kan. Investigasinya juga katanya kita diminta waktu untuk 7-10 hari untuk dilakukan investigasi. Dan hingga 21 Februari lalu, belum ada Rp1 pun uang yang ditransferkan oleh startup pengiriman tersebut. Bahkan wanita itu juga mempertanyakan ihwal perekrutan mitra driversnya serta customer service soal menangani masalah yang dialami pengguna jasanya. Sampai akhirnya itu kan di tanggal 6 ya, di 2 hari yang lalu baru dia ngomong lagi tuh sama persis kayak tadi SK-nya. Dan sampai sekarang di tanggal 21 Februari belum ada Rp1 pun yang di-refund oleh dari pihak. Jujur aku juga gak ngerti gitu ya, kayak pertama gimana cara perekrutan, apakah memang tidak terakurasi untuk mitra drivernya. Yang kedua, apakah memang problem solving untuk standar CS akan selama ini kayak hampir 1 bulan dan tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang. Nah, iya sih ada trust issue-nya, cuma kadang kan kita tuh mungkin kita cuma bisa mengandalkan itu gitu ya, nggak bisa minta tolong keluarga buat nganter, atau nggak bisa kita yang nganter sendiri, otomatis kita memakai jasa pengiriman itu. Jadi kadang kalau aku ngirim yang harganya lumayan, aku juga pakai bismillah juga sih, ketar-ketir. Dan aku biasanya selalu ini, misalnya barangnya kamera, misalnya gitu, aku ngirim kamera, aku masukin ke dus sepatu, jadi aku bikin barangnya itu samar, terus aku masukinnya itu bukan barang elektronik, tapi aku masukinnya barang apa gitu, jadi disamar-samarkan gitu.
Di tempat terpisah, kisah haru seorang ayah yang tengah melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah di sebuah masjid. Namun ada hal yang berbeda. Pria itu tampak menggendong anaknya yang masih bayi ketika melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Saat hendak rukuk, perlahan-lahan anaknya diletakkan di lantai. Bahkan ketika sang ayah sujud, tangan anak bayi itu sesekali memegang tubuh ayahnya seolah ingin kembali digendong. Pada saat itu ibunya lagi nggak ada, terus kayak kebagian memang harus menjaga anaknya, atau mungkin nggak tahu ya kita bagaimana latar belakangnya, atau mungkin memang dia tinggal cuma berdua sama si bapak aja. Sebenarnya sah-sah aja selama gerakan sholatnya itu benar dan tidak terlalu banyak gerak gitu. Sebenarnya kan ada beberapa yang ketika kita sholat boleh melakukan gerakan di luar sholat tapi tertata gitu dan tertib gitu. Jadi sebenarnya yang aku belajar dari Ustaz sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tentu saja hal ini memantik reaksi haru bercampur bahagia. Melihat tanggung jawab ayah pada anaknya, ia tak meninggalkan kewajibannya sebagai muslim, namun ia juga tetap menjaga anak yang masih bayi. Dia tujuannya tetap mau beribadah, mungkin anaknya nggak ada yang jaga, tapi itu luar biasa banget sih, tidak meninggalkan ibadahnya, dan mungkin anaknya juga mungkin bisa lebih dekat juga. Anak-anak paling kalau misalnya aku lagi sholat tiba-tiba naik ke punggung apa segala macam, ya tetap kita harus sholat gitu, tapi sesuai gerakannya juga. Di tempat terpisah, Natasha Rizky selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada ketiga anak-anaknya. Meski kini statusnya dengan Desta tak lagi suami istri, namun keduanya tetap memupuk kebaikan sedini mungkin. Kepedulian dengan sesama pun tak luput dari pembelajaran yang diberikan Acha dan Desta. Atas izin Allah juga anak-anak mengerti ya, dan maksudnya mengertinya itu dalam arti mereka Allah kasih kelapangan hati untuk bisa fokus sama ibadah mereka gitu, fokus sama diri mereka, bukan jadi kalaupun emang cerita tuh cerita aja, ngobrol sama aku dari hati ke hati, tapi nggak ada yang kayak ini apa enggak sih. Alhamdulillah banget, itu salah satu anugerah ya dari Allah. Anak-anak aku sangat-sangat mengerti gitu sih gitu, karena lagi-lagi aku selalu bilang sama mereka dari 10 ini ada 10 jari, di 10 jari ini ada banyaknya nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau ada satu yang Allah uji ke kita gitu, tapi masih ada sisa 9 gitu, dan yang diuji bukan cuma kakak-kakak doang, tapi teman-teman kakak lain juga punya ujian yang lain gitu. Tenggang rasa untuk peduli kepada sesama memang selalu diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Apalagi bagi mereka yang terkena musibah seperti anak-anak Palestina. Anak-anak Acha, biasa ia disapa, memang memiliki ujiannya masing-masing. Namun Acha selalu mengutarakan jika ujian hidup anak-anak dan warga Palestina jauh lebih hebat ketimbang mereka. Teman-teman kita, saudara-saudara kakak di Palestina itu juga hidupnya juga lebih berat daripada kita. Jadi itu sih yang aku harus ajarin anak-anak, bahwa punya ujian itu adalah hal yang wajar ketika kita masih hidup. Nggak ada sih, karena menurut aku fokusnya bukan ke orang-orangnya, tapi fokusnya lebih ke ibadah kita dan iman kita sama Allah sih. Lebih ke situ. Lantas benarkah pengetahuan ihwal kepedulian terhadap sesama yang ditanamkan Acha agar anak-anaknya tak merasa lemah? Benarkah semua hal kebaikan yang diajarkan Acha hingga saat ini tertanam di benak anak-anaknya? Sejak dini udah aku tanemin kayak gitu supaya mereka nggak lemah, nggak runtuh, karena manusia itu lemah ya. Jadi kalau tanpa pertolongan Allah ya bisa hancur ketika kita dapat ujian sesuatu. Jadi itu sejak dini udah aku tanemin ke mereka sih. Ya, sebagai single mom, Natasha Rizky berusaha tetap maksimal menjalankan perannya dan bertanggung jawab buat anak-anaknya.
Gagal sebagai istri mempertahankan rumah tangganya, Natasha Rizky tak ingin gagal juga sebagai ibu. Wah, keren banget. Good job, Natasha. Coming up next, Atta Halilintar berikan Aminah hadiah mobil mewah di perayaan ulang tahunnya yang kedua. Berita selengkapnya after this break, tetap di Gospot. Mau berdua sama Ajura mau? Oh mau. Ayo coba kita buka hidupin ya mesinnya ya.